Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita ada pasien Scoopy ESP. Ini dengan permasalahan idling stop tidak berfungsi. Jadi lampu hijau tanda automatic yang ada di speedo itu ketika dikontak itu tidak nyala, sekaligus ketika dipakai untuk jalan, biasanya ketika idling stop diaktifkan, maka setelah suhu mesin sudah mencukupi suhu kerja sekitar 80 derajat lebih, kemudian speed sensor sudah membaca kecepatan motor sudah dalam keadaan berjalan, kemudian berhenti ketika di lampu merah atau berhenti di mana, maka secara otomatis mesinnya akan mati. Nah, ini motor ini tidak demikian, artinya idling stopnya meskipun sudah diaktifkan tapi tidak berfungsi secara normal. Jadi kita akan cek bagian mana yang bermasalah. Sebelumnya kita terangkan kapan idling stop itu berfungsi atau bekerja. Itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama suhu mesin sudah mencapai suhu kerja, yaitu antara 80 derajat lebih. Pertama suhu mesin. Yang kedua, ini motor sudah digunakan untuk berjalan, artinya speed sensor dia sudah membaca kecepatan motor. Nah, untuk yang Scoopy ini karena speed sensornya masih menggunakan speedo manual yang ada di depan pakai gigi, ini artinya kita harus pakai buat jalan beneran. Kalau Scoopy yang sudah pakai speed sensornya di gearbox di atas gardan, itu kita dengan standar 2 ini kemudian kita gas, speedo sudah bisa jalan. Nah, itu kita bisa langsung cek fungsi dari idling stop. Nah, kalau untuk motor ini untuk pengecekan kita harus pakai jalan beneran. Nah, jadi ada dua syarat yang sudah kita sebutkan. Pertama, suhu kerja mesin sudah tercapai. Yang kedua, speed sensor sudah mendeteksi motor ini berjalan pada kecepatan tertentu. Nah, kemudian syarat yang lain, tombol atau switch idling stop ini sudah diaktifkan yang di handle stang sebelah kanan. Kemudian syarat yang lain, stasioner dari mesin itu harus standar, yaitu antara minimal 1600 rpm untuk yang motor Matic ini ya, Matic Honda. Itu minimal rpm nya di 1600. Jika tidak mencapai atau di bawah 1600, maka idling stop ini tidak akan berfungsi. Jadi ada syarat tambahan, yaitu ketika menghidupkan pertama itu dengan menggunakan double starter, bukan menggunakan kick starter. Jadi kalau kita nyalakan mesin menggunakan kick starter, meskipun tombol atau switch idling stop sudah kita aktifkan, maka idling stop ini tidak akan berfungsi. Jadi kita tambahkan syarat yang terakhir ini, menghidupkan motor itu harus menggunakan double starter, bukan menggunakan kick starter. Jadi ada satu yang kita tambahkan, jadi ada 5 syarat. Kita ulangi. 1. Suhu mesin tercapai, kemudian speed sensor sudah
terdeteksi motor berjalan, kemudian tombol atau switch idling stop kita aktifkan, kemudian RPM mesin pada waktu stasioner 1600 atau lebih. Yang terakhir adalah untuk penghidupan mesin, yang pertama adalah kita gunakan tombol starter. Sekarang langsung saja kita coba nyalakan kunci kontaknya. Jadi ini tombol idling stop yang ada di sebelah kanan dari stang. Ini normalnya ketika idling stop saklar ini kita arahkan ke idling stop. Kalau seperti ini kan idling normal biasa, tidak bisa mati. Kalau idling stop seperti ini, maka ketika motor berhenti, mesin otomatis mati. Bisa nyala lagi kalau gas ini kita tarik. Ya. Ini kita coba, kita sudah arahkan di idling stop. Kemudian ketika ini kunci kontak kita on kan, maka simbol A otomatis yang ada di speedo ini dia harusnya menyala hijau, itu normalnya. Ketika ini switch idling stop ini sudah kita aktifkan di sini. Sekarang kita coba kontak on, dan di sini belum nyala sama sekali lampu hijaunya. Nah, jika keadaan seperti ini kita perlu curiga ke bagian switch atau tombol atau saklar dari idling stop. Ini kita cek di bagian ini dulu sebelum kita melakukan pengecekan yang lain. Nah, kita langsung saja kita buka saklar idling stopnya. Langsung saja kita buka saklar idling stop ini dari holdernya. Kita bisa gunakan obeng mini untuk mencongkel di bagian tepi dari saklar idling stop ini. Kita cari sela dari pengunci saklar ini. Sudah terlepas. Kemudian langsung saja kita lepas saklarnya. Sudah terlepas. Untuk melakukan pengetesan dari saklar ini apakah masih berfungsi normal ataukah sudah rusak saklar ini, maka kita langsung saja jumper soket dari saklar idling stop ini, karena ini sifatnya cuman sebagai pemutus dan penyambung dari dua kabel yang ada di sini, kabel hijau dan kabel hitam leres hijau. Ini untuk mengaktifkan idling stop, maka saklar ini hanya menyambungkan kabel hijau menuju ke kabel hitam strip hijau. Jadi untuk melakukan pengetesan saklar ini kita bisa gunakan kabel untuk menjumper soket ini sehingga langsung terhubung antara kabel hijau dan kabel hitam leres hijau. Kita siapkan kabelnya, atau bisa juga menggunakan kawat tembaga. Ini langsung saja kita tancapkan di soket ini. Nah, kemudian kita coba nyalakan kunci kontaknya, apakah lampu hijau tanda otomatis di sini dia sudah bisa menyala. Kita coba. Nah, di sini sudah bisa menyala. Artinya saklar ini
sudah bermasalah atau sudah rusak. Nah, kita akan cek apakah saklar ini masih bisa kita perbaiki. Mungkin ada kotoran atau kerak, atau mungkin ada yang sudah rusak di bagian dalamnya. Kita akan bongkar switch atau saklar idling stop ini. Kita akan coba bongkar saklar ini. Yang perlu kita siapkan hanya obeng mini yang pipih, yang kecil. Ini kita bisa congkel switch ini. Ini kita keluarkan dari casingnya. Ini penguncinya ada di engsel kedua sisi ini. Nah, jadi kita keluarkan engsel dari tombol ini dari casingnya. Ini kita congkel tepi kanan dan tepi kirinya. Kita cari sela dari engselnya. Nah, ini satu sudah terlepas, kemudian gantian yang sebelah satunya lagi. Kita cari selanya. Sudah naik, kita buka. Ini bagian-bagiannya. Ini ada pegas. Kemudian di sini ada plat penghubung. Ada plat penghubung yang langsung tertuju ke pin saklar ini. Ada dua. Jadi prinsip kerja dari saklar ini adalah sebagai pemutus dan penghubung antara dua pin soket ini. Kalau kita balik seperti ini, nah, ini ada plat penghubung yang bisa memutus dan menyambung antara plat yang ada di bawahnya ini. Nah, jadi ini ada plat, ada pin soket di sini, ada dua yang langsung terhubung ke pin soket ini. Nah, jadi plat ini yang sebagai penghubung dan pemutus dari pin soket ini. Nah, ternyata keadaan dari plat ini sudah lepas dari dudukannya. Jadi ini adalah dudukannya. Ini ada dudukan yang buat nyambung dan mutus dari kedua pin ini. Bisa naik turun. Ketika turun, maka plat ini menyambungkan dua pin ini. Ketika ini naik, maka hubungan terputus. Nah, kondisinya plat ini terlepas dari dudukannya. Sekarang kita cek dudukannya, kita keluarkan. Jadi ini adalah dudukan dari plat penghubung. Kalau kita perhatikan dengan seksama, secara fisik dudukan ini ada yang patah. Jadi kalau kita lihat di bagian yang saya tunjuk ini ada pengait, sedangkan di sini tidak ada. Nah, ini artinya ada bagian yang patah. Kalau kita pasang plat ini adalah seperti ini. Jadi yang ada coakan kecil ini adalah sebagai pengunci dari plat yang bengkok ini. Ini kalau kita rakit, kalau kita pasang,
jadinya seperti ini sebagai dudukan. Jadi pengait ini berfungsi untuk pemegang atau pengunci dari plat ini agar tidak terlepas. Nah, yang satu ini sudah patah sehingga plat ini bisa terlepas dari dudukannya karena ada satu pengait yang patah. Inilah yang menyebabkan saklar ini sudah tidak berfungsi atau sudah rusak karena plat ini tidak bisa menghubungkan pin dari saklar. Untuk kali ini kita akan coba akali ya. Kita tidak akan ganti saklarnya, kita akan akali bagaimana agar plat ini tetap berada di dudukannya dan tidak bisa terlepas. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi kita akan akali agar meskipun tanpa pengait yang satu patah ini kita akali biar tetap nempel di dudukannya dan tidak terlepas. Nah, jadi nanti kita akan akali kalau kita posisikan seperti ini masih ada sisa plat sebelah kanan dan sebelah kiri, ini masih ada sisa. Kita balik, kalau kita lihat dari samping seperti ini, kalau kita lihat dari depan seperti ini, maka nanti kita akan potong menggunakan gunting plat yang di sini. Ini kita potong, kemudian yang di sebelah sini juga kita potong. Nah, setelah terpotong, maka nanti plat yang sebelah kanan ini kita akan tekuk. Yang sini setelah terpotong juga kita akan tekuk. Sehingga tekukan plat nanti dia akan mengunci kedudukan ini. Ini insya Allah akan kuat meskipun tanpa pengait yang patah ini. Jadi kalau kita lihat dari arah sini, ini nanti kita gunting, setelah tergunting maka bagian yang ini kita tekuk sehingga akan mengunci dari dudukan ini juga akan mengunci kedudukan. Langsung saja kita akan gunting plat ini. Sebelum kita gunting, sebelum kita lepas dari dudukan, kita kasih tanda dulu bagian yang akan kita lakukan pengguntingan dengan cara digores ya. Gores, batasnya adalah plastik yang ada di tengah ini kita gores, yang sini juga kita gores. Kemudian setelah terlihat goresannya, sebagai tanda kita lepaskan plat ini dari dudukannya. Kita lepas. Kemudian ini sudah terlihat goresan. Nah, ini kita lakukan pengguntingan. Kita gunakan tang potong. Sudah terpotong.
sudah terpotong seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dudukannya kembali. Kita rapikan dulu bekas guntingannya. Setelah kita rapikan, jadinya seperti ini. Ini belum kita tekuk, baru kita pasang. Kemudian kita langsung tekuk saja bagian yang sudah kita gunting tadi. Hasilnya jadi seperti ini. Kita fokuskan dulu. Nah, ini setelah kita tekuk ya. Setelah kita tekuk bagian tepi-tepinya ini, nah, hasilnya seperti ini. Ini bagian yang sudah kita gunting, kemudian kita tekuk sehingga mengunci ke dudukan ini, plastiknya ini. Yang sebelah satunya juga sudah berhasil kita tekuk sehingga mengunci dari dudukan plastik ini. Ini insya Allah meskipun tanpa pengait plastik ini satu yang patah, insya Allah sudah bisa menggantikan dari patahan pengaitnya. Kemudian setelah selesai kita akali, kita langsung kembalikan saja ke casing dari saklar ini. Jadi tinggal kita paskan alur dari engselnya kanan kiri, dan ini sudah bisa bekerja naik turun, sehingga ini sudah bisa menghubungkan dan memutuskan dari pin saklar ini. Ketika ini turun, maka kedua pin ini terhubung. Ketika ini naik, maka kedua pin ini terputus. Seperti itu prinsip kerjanya. Kemudian langsung kita tutup, kita masukkan tombolnya. Ini kita bisa langsung saja ditekan.
kita masih gunakan bantuan obeng mini. Hati-hati jangan sampai patah. Ini yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai terbalik ya. Ini makanya agak susah ternyata terbalik, jadi mohon maaf, kita balik sehingga di sini sudah pas kedudukannya. Kita congkel dan kita dorong masuk. Di sini juga kita congkel, kita dorong masuk. Nah, ini seperti ini. Sudah masuk, langsung kita coba ke motornya. Ini kita lepas kabel jumpernya, kemudian yang kita pasang saklarnya ya. Ini sudah kita pasang. Sebelum kita masukkan, kita tes dulu, kita kontak on apakah sudah bisa menyala saklarnya, otomatiknya. Nah, ini karena masih di posisi idling, kita posisikan di idling stop. Ini sudah menyala, kita naikkan, kita turunkan idling stop. Nah, sudah bisa berfungsi saklarnya, jadi kita tidak perlu ganti, cukup kita akali. Setelah dipastikan sudah berfungsi, kita kembalikan ke posisinya. Sudah bisa berfungsi. Tinggal kita tes jalan apakah idling stop ini sudah bisa berfungsi ketika kita buat jalan kemudian berhenti, apakah mesinnya sudah bisa mati. Kita akan tes dulu. Ini kita akan coba. Ini sudah kita arahkan ke idling stop. Kita juga hidupkan menggunakan double starter, bukan menggunakan kick starter. Kemudian kita buat jalan. Kita coba berhenti. Ternyata belum mati. Kita ulangi sekali lagi. Setelah kita cek putaran stasionernya, ini ternyata belum mencapai 1600. Ini masih di angka 1400. Jadi syarat idling stop ini bisa berfungsi adalah putaran stasionernya ini minimal 1600. Jadi kenapa tadi setelah kita coba buat jalan
Ternyata mesin masih belum bisa mati otomatis, itu karena putaran stasionernya masih rendah, masih terlalu rendah. Maka kita naikkan putaran stasionernya dengan memutar setelan angin yang ada di throttle body. Dan di sana ada baut plastik. Kita putar ke arah kiri sambil kita lihat putaran stasionernya mencapai 1600. Putaran stasionernya sudah stabil di angka 1600. Sekarang kita coba lagi buat jalan, apakah sudah bisa berfungsi idling stopnya. Kemudian setelah kita setel stasionernya sudah di angka 1600 rpm, kita coba tes idling stop ini tanpa berjalan ya. Artinya kita coba di tempat saja apakah bisa berfungsi. Kita kontak on, sudah aktif, kita nyalakan. Kemudian kita gas. Lampu hijaunya menyala, mesin langsung mati. Kemudian kita tarik gas, sudah bisa menyala kembali. Jadi alhamdulillah fungsi dari idling stop ini sudah berfungsi. Nah, ini mati lagi karena masih aktif idling stopnya. Kita tarik. Jadi demikian tips singkat dari kami untuk idling stop yang tidak berfungsi. Kita cukup akali tombol dari saklar idling stop, kemudian kita setting stasionernya di angka 1600. Alhamdulillah semua sudah normal kembali. Semoga bermanfaat.